teman-teman muda Gen Up ID. Kali ini kita akan ngobrol santai bersama saya Klitus Kosai, dan kita kedatangan salah satu perempuan yang luar biasa, bisa dibilang salah satu perempuan hebat tim atlet futsal dari Kuligai Japer. Halo kakak. Hai, Bagaimana kabarnya kakak? puji Tuhan, baik. Amin, amin, amin. Baik, jadi kakak, saya mau bertanya terkait dengan kakak punya pencapaian-pencapaian luar biasa. Nah, sejak kapan kakak sudah mulai bermain bola? Dari awal itu kita bermain dulu dengan teman-teman di halaman atau di kompleks. Jadi di situ baru saya mengetahui kalau saya punya hobi itu di bagian sepak bola. Sepak bola. Iya, Wah, luar biasa itu kakak. Awalnya kakak Deida tertarik atau tidak untuk main bola? iya. Jadi awalnya itu tertarik karena dari dalam kita punya kompleks itu kami setiap sore itu sering bermain bola. Hmm. Sehingga di situ terbentuk cara main, terus teknik-teknik yang di mana kita tidak pernah dapat itu terbentuknya dari situ. Sehingga kita membentuk tim Kuligai Japer. Nah, kenapa kami kasih nama timnya Kuligai Japer? Kuligai itu artinya perempuan gunung. Perempuan gunung. Iya. Terus kalau Japer itu gabungan dari kami ada 2 kompleks. Ada 2. Iya, ada 2 kompleks di dalam tim Kuligai Japer ini, dari kompleks Jati-Jati dan juga pertanian. Jadi dari situ singkatan kami ambil tim Kuligai Japer. Wah, sudah luar biasa tuh kakak. Berarti ada 2 ya. Ada Jati-Jati sama pertanian. Oke. Kakak, kira-kira siapa sosok yang paling mendukung atau mensupport di belakang kakak? Kalau yang menjadi pendukung atau support, yang pastinya dari keluarga. Ya, dari keluarga itu tidak pernah membatasi untuk mengembangkan kita punya hobi. Jadi hal yang positif itu orang tua selalu mendukung, dalam arti memberikan motivasi supaya apa yang Tuhan taruh dalam kita punya bakat itu kedepannya lebih berkembang lagi. Lebih berkembang. Iya. Oke, kakak, kakak bisa ceritakan sedikit dong untuk bagaimana kakak bisa ada sampai di titik ini perjalanannya kakak, sampai bisa ada di titik final bisa memenangkan 1 juara. Bisa ceritakan sedikit di sini? Iya, bisa. Oke. Jadi waktu itu kami membentuk tim Kuligai Japer karena kira-kira sudah lama tahun 2020-an kami membentuk tim Kuligai Japer. Itu kami termotivasi juga dari beberapa tim yang ada di Kota Merauke, tim-tim lama, sehingga kami juga ingin memperlihatkan kepada teman-teman lain yang sudah sering ikut pertandingan bahwa kami juga bisa. Jadi kami terinspirasi dari situ sehingga kami membentuk tim. Dari situ kami pertama kali membentuk tim itu pada tahun 2020. 2020. Iya. Jadi kami awal atau pertama kali kami ikut pertandingan itu waktu itu pertandingan apa lupa, tapi lapangannya itu di Pojok Arena. Jadi di situ kami sudah terlanjur daftar tanpa ada pelatih. Iya, tanpa ada pelatih. Jadi sudah terlanjur daftar karena kami saking senangnya sering bermain di kompleks, sehingga itu menjadi motivasi kami. Setelah kami daftar, itu baru kami mencari pelatih kami. Jadi Berarti kami sudah daftar dulu? Iya, Baru sudah cari terlanjur pelatih? daftar dulu Wah, baru kami cari pelatih. luar biasa nih. Iya. Kami mengambil pelatih salah satunya Kakak Nathan Del sama Kakak Yusako Goya. Sakoba itu Iya. memang pelatih. Siap. Sehingga kedua kakak ini yang mengarahkan kami atau membawa tim kami menjadi pelatih untuk mengikuti pertandingan. Turnamen. Iya. Siap.
Apa tantangan yang biasa atau kakak sering hadapi di turnamen atau di lapangan? Ya, jadi yang menjadi tantangan kami dalam tim Kolegia Japer itu eh, awalnya kami merasa apa? Merasa ragu atau Hmm, merasa tidak yakin kalau kami akan bertanding dengan tim lain. Kenapa kami merasa begitu? Karena memang kami tidak pernah ada arahan dari pelatih atau latihan khusus begitu. Terus teknik-teknik yang ada di apa dalam permainan futsal itu kami belum pernah dilatih, sehingga itu menjadi tantangan bagi kami tim Kolega Japer. Apakah kita bisa memenangkan pertandingan atau tidak begitu. Tapi itu tidak mematahkan semangat kami untuk tetap. mengikuti pertandingan. Oke kakak. Pernah tidak kakak pernah merasa diremehkan sama tim lawan atau seperti apa? Misalnya kakak diremehkan, terus bagaimana kakak bagaimana kakak caranya untuk mengatasi eh, diremehkan? Misalnya di lapangan tuh kakak diremehkan. Iya, diremehkan. Kalau diremehkan mungkin secara langsung tidak ya, Iya, tapi yang pastinya akan timbul dari dalam betul, hati. betul, betul. Bahwa tim yang kita lawan itu mereka sudah sering latihan, bahkan mereka sudah mengikuti pertandingan selama ya mereka sudah lebih dulu. Hmm, Jadi itu kami merasa merasa kayak tidak merasa di merasa diremehkan tapi masih tetap semangat iya itu istilahnya. tidak mematahkan kita punya semangat. Jadi kita punya kekompakan. Yang satu hal yang kami ingat yaitu bola itu bulat, bola itu tidak membedakan si A yang bermainnya bagus atau si B yang mainnya begini, atau dia yang tahu latihan setiap saat atau tidaknya. Tapi dia bulat bagaimana kami sebagai pemain tahu teknik permainan sepak bola itu. Jadi itu menjadi semangat kami untuk kami tidak terlalu tidak terlalu diremehkan begitu. Diremehkan, Ya. siap, siap, siap. Apa yang bikin kakak bertahan sampai sejauh ini masih tetap ada dalam atlet misalnya masih punya bakat? Apa yang membuat kakak sampai bisa bertahan sampai hari ini? Iya, yang membuat kami tim Kolega Japer untuk bertahan sampai sampai Dan saat terus ini. semangat sampai saat ini kan? Iya, Ya. itu yang pertama kami ingin membawa nama tim kami, tim Kolega Japer, atau ingin memperkenalkan kepada banyak orang begitu bahwa kami tim Kolega Japer juga bisa. Juga bisa. Iya, terus itu yang selalu menjadi motivasi kami, di mana dari awal kami sendiri yang berusaha tanpa ada yang melatih, tanpa arahan, namun itu menjadi semangat kami sehingga kita punya tim Kolega Japer ini kami uh, tidak mau ditinggalkan. Berarti tetap ada Iya, spirit di tetap dalam tim. ada semangat, tetap Hmm. ada kekuatan untuk kami selalu bersama untuk membawa tim kami ini. Wah, luar biasa kakak. Kakak dalam situasi itu bagaimana kakak bisa menjaga mental kakak, bisa mengatur regulasi emosinya kakak seperti apa? Iya. Jadi dalam menjaga emosi atau mental itu ketika kita yang paling yang paling menonjol itu ketika pada saat kami bermain di dalam lapangan itu sering ada adu body atau Hmm. Oh, saling ya fisik, fisik. saling body sehingga itu menimbulkan emosi. Jadi itu atau ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak tidak harus diucapkan namun itu diucapkan oleh lawan sehingga itu menimbulkan amarah atau emosi tapi itu tidak mematahkan kita punya semangat atau mental jadi kita tetap mengikuti pertandingan dimanapun ada event-event begitu kita tetap ikut. Berarti masih tetap fokus pada misi utama yaitu Iya, memenangkan dan membawa nama Kuligai Japer itu tetap di muka publik di mana saja ada pertandingan pasti di situ. iya. Oke kakak.
Apa arti perempuan hebat? Perempuan hebat ini menurut saya saja, Iya, iya. perempuan hebat itu menurut saya yang pertama dia bisa eh, dia bisa menjadi contoh untuk orang Contoh ya lain, untuk orang lain, iya untuk saling orang bangga. lain. Yang kedua dia bisa membanggakan orang tua karena itu yang utama. Terus yang ketiga tetap pegang pada prinsip. Jadi tidak ketika ada pengaruh atau masukan tidak terhanyut di dalamnya, tapi dia tetap berpegang pada prinsip. Wah, luar biasa kakak. Kakak, menurut kakak, kenapa anak muda harus berani memulai suatu hal? Dalam hal ini mungkin sepak bola. Jadi selagi kami masih muda, apa yang kami boleh buat, terlebih khusus dalam dunia sepak bola, itu kami harus mengembangkan apa yang sudah Tuhan kasih, terlebih khusus bagi hobi bola, sepak bola, harus tetap mengembangkan, tetap semangat, dan tetap berkomitmen. Berarti masih muda, memiliki jiwa muda, harus berani memulai Iya, sesuatu. harus berani memulai sesuatu. Kakak, pesan kakak untuk anak-anak muda, terkhusus untuk perempuan muda untuk memulai sesuatu. Apa pesan kakak kepada mereka? Pesan saya Iya. kepada anak muda, yang pertama itu ketika kita ingin sekali memulai hal baru, namun ada pengaruh-pengaruh dari teman-teman atau dari lingkungan, membuat sampai hal yang ingin kita capai itu terhalang atau tidak akan tercapai. Sehingga itu menjadi mematahkan kita punya semangat. Jadi pesan untuk teman-teman muda, apa yang ingin kita capai, jangan kita tergoda atau ikut arus dengan teman-teman atau pengaruh-pengaruh yang masuk untuk merusak kita punya semangat. Kakak, bagaimana kakak ingin menginspirasi anak muda? Pandangan kakak, ingin menginspirasi anak muda. Menginspirasi dunia sepak bola. Itu kembali lagi ke keluarga. Jadi ada biarpun kita bermainnya bagus dalam dunia sepak bola, namun jika keluarganya tidak mendukung, itu akan menjadi penghambat dalam hobi kita nanti. Iya. Jadi yang pertama itu dari keluarga. Dari keluarga dulu Dari harus keluarga, memulai. ya dari keluarga dulu. Ketika dari keluarga setuju, pasti karena doa orang tua atau keluarga pasti akan selalu dukung dalam doa. Sehingga itu menjadi kekuatan kami atau apa yang kami lakukan dalam dunia sepak bola, dalam latihan, bahkan mengikuti pertandingan di mana-mana pasti akan terdorong. Oke kakak, apa momen yang paling membanggakan kakak selama ikut sepak bola? Yang paling membanggakan itu ini yang pertama untuk pribadi saya. Ya. eh, ketika ketika setiap pemain atau mungkin saya sendiri, ketika kami dipercayakan atau dikasih kesempatan pada saat dalam pertandingan ada bola-bola penalti seperti itu, ketika kita ditunjuk untuk melakukan penalti itu atau kita yang mengambil bola penalti itu salah satu kebanggaan kami tersendiri karena itu diberikan kepercayaan langsung dari pelatih atau dari teman-teman yang pastinya. Jadi itu pun kita harus bertanggung jawab. Ketika kita diberikan kesempatan harus bertanggung jawab dalam arti kita harus melakukannya dengan baik. Iya. Kedua itu yang pastinya adalah membawa nama tim. Setiap kali mengikuti pertandingan yang menjadi kebanggaan kami yaitu untuk memenangkan pertandingan itu. Iya. Atau masuk dalam kategori juara.
Itu kebanggaan kami. Wah, Tim. berarti memang optimis untuk memenangkan suatu kejuaraan. Iya. Kakak, apa momen tersulit yang tidak akan pernah kakak lupa? Iya, momen tersulit yang tidak pernah saya lupakan sampai detik ini juga mungkin masih ya ada Siap. satu hal yang saya tidak bisa lupakan, yaitu ada kan satu tapi ada dua hal. Yang pertama itu ketika kami mengikuti pertandingan pertama kali, itu kami memang dalam satu tim Liga Japer itu kami berjuang benar-benar untuk memenangkan pertandingan itu. Jadi biarpun kami capek sampai ada yang cedera, tapi kami tetap usaha untuk memenangkan pertandingan itu. Wah, Iya. siap. Itu pun didukung dari keluarga, kakak, adik, sehingga itu menjadi semangat support kami, sehingga kami yakin bahwa kami harus menang. Terus yang kedua itu, yang saya tidak bisa lupakan itu ketika saya diberikan tugas atau diberikan perintah dari pelatih dan juga teman-teman untuk mengambil bola penalti. Oh, final. Jadi mengambil bola penalti dan pada saat itu bolanya tidak gol. Jadi itu yang memang sangat sangat menyesal. Misal. Iya, jadi hal itu dalam dunia sepak bola hal yang paling saya sesali itu adalah di hal itu. Apa mimpi kakak untuk ke depan? Mimpi saya Iya. yang pertama dalam dunia sepak bola saat ini jika ada event-event pertandingan atau ini kami akan ikut. Terus iya Ikut. iya. Siap. Apa mimpi apa harapan dari kakak untuk perempuan-perempuan muda yang ada di Papua Selatan khususnya Kabupaten Merauke? Kita sebagai anak-anak muda atau perempuan-perempuan muda jangan kita menjadi penonton atau menjadi pendengar saja, tetapi bagaimana kita ikut serta dalam terlebih khusus dalam dunia sepak bola. Bahwa diri kita untuk mengikuti latihan, itu akan membantu kita ke depannya untuk mengembangkan kita punya hobi. Memang harus mengasah kita punya hobi. Iya, hobi. Jadi anak-anak muda atau perempuan-perempuan muda saat ini kan yang paling menarik saat ini tuh kayak mengikuti kita punya kemauan. Biarpun kita sudah ikut latihan sampai ini, tapi kalau mengikuti kita punya kemauan seperti ada laki-laki yang minta pacar atau ketemu, ini yang paling sering terjadi tuh seperti pengaruh-pengaruh atau maksudnya kita berpacaran. Boleh berpacaran tapi yang positif. Yang positif. Iya, saling mendorong gitu. Jadi itu yang mematakan kita punya semangat atau mimpi yang kedepannya saya ingin jadi seperti ini, terlebih khusus saya ingin jadi sepak bola. Tapi hal-hal itu yang mematakan kita punya mimpi. Kita punya mimpi untuk tidak bisa mencapai atau kejar mimpi kayak gitu. Oke kakak, kita sudah akhir nih kakak. Satu kalimat kakak untuk teman-teman muda yang lagi kejar mimpi. Tetap pada komitmen, tetap pada prinsip. Banyak isu atau masukan, godaan akan datang, namun jangan terjerumus di dalamnya. Jadi tetap pegang pada prinsip dan harapan kedepannya tidak akan hilang. Oke teman-teman, jadi harapan dari kakak Deida sudah sampaikan ketika ingin mencapai tujuan tertentu harus tetap pada tujuan, harus fokus ya kakak, Iya, harus fokus untuk memenangkan suatu perlombaan ya, suatu perlombaan. Jadi jangan mudah terjerumus dalam pengaruh lingkungan maupun dimanapun. Oke, terima kasih kakak. Sama-sama. Aduh.